sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Timnas Indonesia wajib waspada, Irak punya puluhan pemain yang berkarir di benua Eropa. Timnas Irak yang akan dihadapi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa saja diperkuat oleh 22 pemain yang tampil di benua Eropa. Jumlah tersebut mengacu pada daftar pemain yang sempat menerima panggilan ke skuad Timnas Irak sepanjang tahun 2023. Pada 11 laga terakhir, Irak sukses mencatatkan 4 kemenangan, 5 hasil imbang, dan hanya mengantongi 2 kekalahan. Tentu catatan tersebut wajib diwaspadai oleh Timnas Indonesia yang bakal membuka putaran kedua saat berjumpa Irak. Pengamat sepak bola Bung Ropan bocorkan 3 pemain naturalisasi siap perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia Qatar, lokal Prat Auto Kejang. Indonesia disebut bakal kedatangan tenaga tambahan di Piala Asia 2023 mendatang. Nama-nama seperti Kevin Dix, Jay Itzes, dan Nathan Chu Aon dirumorkan bakal bergabung ke skuad Garuda pada ajang tersebut. Ya, PSSI kabarnya tengah mengurus proses naturalisasi ketiga nama tadi. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Bung Ropan mengungkapkannya di kolom komentar channel YouTube-nya Bung Ropan. Ia mengatakan saat ini proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Chu Aon sedang berlangsung, sementara Kevin Dix akan segera menyusul. Masih Jay dan Nathan yang diproses naturalisasi, satu lagi yang siap menyusul Kevin Dix, kata Ropan. Alhamdulillah ini makin bagus ya, lokal Pret bisa auto menangis kejang ini. Gak habis pikir. Lagi-lagi semprot keras STY, Bung Towel terlalu ikut campur dalam pemilihan pemain Timnas Indonesia. Netizen auto marah besar. Bung Towel di penjelasan terbarunya mengatakan bahwa konsep pemanggilan pemain Timnas Indonesia ini agak sedikit aneh. Menurutnya pemanggilan pemain Timnas itu terbuka melihat performa pemain yang sedang menanjak di kompetisi. Indonesia di era STY ini jadi mau performanya lagi baik apalagi jelek tetap selalu dapat tempat di Timnas Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di kompetisi lokal juga Liga 1 Witan juga tidak sedang bagus, ungkap Bung Towel. Bagaimana dengan M. Rafli yang dulu sering dipanggil sekarang semenjak bertuanya Iwan Budianto bukan bagian dari PSSI, sekarang sudah tidak dipanggil lagi. Jelas Bung Towel. Menurut admin Towel ini terlalu ikut campur urusan Shin Tae-yong dalam pemilihan pemain. Yang tahu itu STY sebagai pelatih. Skuad Timnas Vietnam malah hancur lebur jelang lawan Timnas. Park Hang-seo sampai bikin pernyataan gak jelas kayak gini. Nasi apes harus dirasakan Vietnam yang babak belur pada agenda FIFA edisi Oktober 2023. Dalam 2 pertandingan, Vietnam merasakan kekalahan saat melawan Cina dan Korea Selatan. Hancur leburnya Vietnam di agenda FIFA Matchday edisi Oktober mengundang komentar dari Park Hang-seo. Mantan pelatih Vietnam itu mengatakan bahwa tentu saja ada perbedaan taktik dan strategi antara dirinya dengan Trussier. Saya memiliki filosofi sepak bola sendiri, begitu juga dengan pelatih Trussier, kata Park Hang-seo dilansir dari Dan Viet. Saya tahu pelatih Trussier adalah orang yang bagus dan punya arahannya sendiri. Saya harap dia sukses di jalurnya bersama Vietnam, kata Park. Menurut admin ini, jawaban pasrah sih Vietnam kayak kena karma gara-gara ini. Benar-benar gak layak di sepak bola. Fans Timnas Korea Selatan kecam permainan kasar Vietnam.
Fan Korea Selatan menyoroti permainan kasar yang ditunjukkan oleh timnas Vietnam. Dilansir dari Soha, timnas Vietnam memang bermain cukup keras pada laga ini. Salah satu korban dari permainan keras Vietnam yakni bintang timnas Korea Selatan, Son Heung-min. Bahkan pemain Tottenham Hotspur itu sempat terlihat tertatih-tatih saat jeda babak pertama. Fan Korea Selatan banyak pula yang mengkritik bek Vietnam yang bermain kasar hingga menyebabkan Son pincang. Ini terjadi di penghujung babak pertama ketika Son dijegal dengan keras dan harus tertatih-tatih saat keluar lapangan di jeda babak pertama, tulis Soha. Sementara itu, Son Heung-min sendiri mengaku tak masalah dengan apa yang terjadi. Menurutnya, sebuah benturan dalam sepak bola adalah sesuatu yang normal. Kabar gembira, Erick Thohir mengaku butuh 150 pemain timnas. Siap berikan solusi hebat ini. Apakah menambah naturalisasi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku timnas Indonesia masih kekurangan stok pemain untuk bermain di berbagai event. Menurutnya, timnas Indonesia masih mengalami kekurangan stok pemain. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mencontohkan di posisi gelandang timnas U23 Indonesia semalam. Di posisi tersebut menurutnya hanya ada Marcelino, Ferdinand, dan Ivar Jenner. Pas ada rotasi kelihatan kita, jadi memang itu saya bilang bahwa kita harus terus mencari pemain pelapis, ujarnya. Menurutnya, Erick Thohir setidaknya membutuhkan 150 pemain untuk bisa membela timnas Indonesia di berbagai level usia dan event. Erick mengaku pembenahan grassroots bakal jadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan talenta tersebut. Nah, ini juga yang kenapa saya berkali-kali jangan berpuas diri, ujar Erick Thohir. Jangan kemenangan ini jadi euforia. Tetapi bagaimana kemenangan ini terus justru membangun dari grassroots dari U17, U20, U23. Dan kita bisa lihat juga banyak pemain ini juga masuk tim senior juga. Nah, ini yang saya rasa menjadi catatan tersendiri buat kami di PSSI untuk terus mempersiapkan pemain. Saya sudah sampaikan kita harus paling tidak punya stok 150 pemain untuk pemain senior, pemain U23, pemain U20, dan U17, ujarnya. Erick Thohir pun menawarkan solusi untuk masalah tersebut, salah satunya dengan melangsungkan kembali Elite Pro Academy. Ya, kalau menurut admin mending tambah naturalisasi biar cepet naik. Yes, alhamdulillah kabar bahagia hari ini. Isu timnas Indonesia keluar dari AFF semakin menggema, perwakilan AFF auto ketakutan melihatnya. Gimana menurut kalian? Apakah sudah saatnya timnas Indonesia keluar dari AFF sekarang juga? Jika kalian setuju silahkan komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, Wakil Presiden AFF, Francisco Geronimo, menyayangkan sikap supporter Garuda yang mendesak timnas Indonesia keluar dari AFF karena banyak dirugikan dalam turnamen. Supporter tanah air geram seusai menyaksikan duel Indonesia melawan Vietnam pada laga final Piala AFF U23 2023. Keputusan wasit dinilai selalu merugikan skuad Garuda Muda. Salah satunya ketika pemain Vietnam memukul bek timnas Indonesia U23, Haikal Al-Hafiz, dalam pertandingan. Francisco pun memahami geramnya supporter Indonesia soal kejadian tersebut. Namun, dia menegaskan agar para pendukung bersikap lebih dewasa. Menurut saya tidak perlu seperti itu. Kalau memang ada hal yang kurang pas, kurang diterima, kita akan bicarakan itu, kata Francisco. Lihatlah guys, AFF panik kan mau ditinggal Indonesia.